selamat siang, shalom semua. Kita belajar sedikit dari firman Tuhan pada hari ini di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian: garam dan terang dunia. Ayat ke-13, kamu adalah garam dunia. Nah, saya jelaskan sedikit. Kamu berarti kita ya, kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Jadi garam itu biasanya fungsinya untuk menetralkan segala masakan ya, dan membuat sedikit asin makanan. Tapi kalau di dalam Alkitab dia mengatakan kita adalah garam dunia, maka kita belajar dari sifat garam. Garam ini kalau misalkan kita masukkan ke dalam ikan yang sudah meleleh, dia akan menjadi sedikit awet. Dan kalau misalkan garam ini juga kalau kita masukkan ke dalam sayur yang pahit, dia menjadi manis atau netral ya, menjadi asin. Nah, dengan demikian maka sifat garam ini dapat menghilangkan rasa pahit dan dapat menetralkan rasa manis. Kemudian dia juga dapat merubah yang bau amis menjadi wangi. Nah, Alkitab menyuruh kita bahwa kita kalau bisa kita menjadi garam dunia. Kita menjadi garam dunia. Mari kita mengambil sikap daripada sifat daripada garam ini yang adalah menetralkan segala yang kurang bagus. Jadi kalau kita sebagai garam dunia, ketika kita hadir di dalam suatu masalah itu bisa menjadi asin. Jangan sampai seorang hamba Tuhan hadir di dalam suatu masalah, akhirnya masalah tambah parah. Nah, sebagai kesaksian sedikit bahwa saya dulu masih di kampung halaman saya di Kupang, saya pernah menolak hamba Tuhan yang sebenarnya dia menamakan diri hamba Tuhan, tapi dia datang bukan pelayanan. Dia datang pelayanan, dia sudah telepon jauh-jauh hari sebelumnya dengan orang dalam rumah. Akhirnya dia sudah telepon sembunyi-sembunyi dengan orang dalam rumah. Akhirnya dia datang pelayanan, saya kurang terima. Nah, mengapa saya kurang terima? Karena pada saat itu saya tanya, program apa yang kamu sudah lakukan dengan orang saya dalam rumah? Dia sendiri tidak tahu, tapi selama ini dia sudah telepon sembunyi-sembunyi. Nah, saya tidak mau kehadiran hamba Tuhan ini memicu pertengkaran kami dalam rumah. Seharusnya kita sebagai hamba Tuhan, kita hadir dalam rumah seorang yang sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit atau beban. Kita membuat masalah itu menjadi asin, atau membuat masalah itu menjadi manis, atau membuat masalah itu menjadi damai. Nah, kalau sudah SMS atau telepon sebelumnya dan tidak ada program yang dikerjakan, ujung-ujungnya pasti kami orang rumah sudah baku ambil. Nah, inilah yang garam hadir di dalam Alkitab untuk menunjukkan kepada kita bahwa mari kita seperti garam yang menetralkan masalah atau beban apa menjadi satu masalah yang bisa diselesaikan. Nah, itulah menjadi garam. Garam juga Bapak Mama, kalau dia ada di dalam dunia. Kenapa dia di dalam dunia? Karena hampir seluruh dunia ini memakai garam. Saya tidak tahu kalau mungkin ada negara-negara tertentu yang belum sempat atau makanan pokoknya bukan nasi atau sayur atau lauk yang menggunakan garam. Nah, oleh karena itu, jika kita memiliki sifat garam, mari kita menjaga diri kita agar ketika kita hadir di tengah-tengah dunia, kita menetralkan. Nah, jangan kita memicu. Contohnya kalau saya sering-sering diundang ya Bapak Mama untuk pergi
menyelesaikan masalah rumah tangga tertentu yang nanti mungkin kesaksian ketiga ya, baru saya bisa saksikan pernah saya menyelesaikan masalah apa dalam rumah tangga yang mana tanpa saya menyebutkan nama-nama orang dalam rumah tangga tersebut. Nah, kalau suami datang kasih tahu bilang istri begini-begini, maka saya sebagai hamba Tuhan tidak langsung percaya, walaupun saya disuruh untuk mempercayai segala sesuatu, tapi saya tidak langsung percaya orang itu. Suami datang besok lagi menceritakan istri begini-begini, saya tidak langsung percaya juga. Saya maunya mereka datang sama-sama, atau mereka hadir sama-sama, atau saya pergi di dalam keluarga itu, mereka bunyi istrinya begini, bunyi suaminya begini, baru saya ambil kesimpulan. Jadi itu dia akan berakhir dengan aman. Tidak ada yang nanti kita sebagai hamba Tuhan kita pulang mereka baku ambil dalam rumah, karena kita sudah tanya dari hati ke hati. Yang kita cari adalah hati, karena hati adalah terbaik tempat Allah tinggal di dalam, sehingga tidak bisa kita tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan menyangkut hati kita. Nah, oleh karena itu Bapak Mama menjaga diri kita supaya memiliki sifat garam itu sama seperti menjaga kekudusan dalam diri kita. Kita hadir dalam suatu masalah, mudah-mudahan masalah itu berakhir dengan damai. Jangan sampai kita pula benar-benar orang yang kita bereskan itu mereka bertengkar, kamu begini, kau begini, kau begini. Jadi mudah-mudahan kita pergi mereka bermusuhan, kita pulang mereka dalam keadaan berdamai. Kita membawa sifat garam, karena di rumah tangga manapun garam akan selalu hadir, garam akan selalu ada di mana-mana. Nah, jika kita dalam diri kita memiliki sifat garam, kita akan diundang kemana saja. Tapi kadang-kadang orang bilang itu seperti garam terlalu banyak sih. Nah, kalau kita hadir menjadi terlalu asing, kita menjadi racun bagi sesama kita yang lagi tidak nyaman, atau kita dalam rumah tangga kita menjadi bukan garam, tapi kita menjadi lombok, atau kita menjadi pahit, ya harus dinetralkan lagi dengan garam. Jadi kalau cabai yang pedis dibuatkan sambal, cabai pedis tadi itu dia akan menjadi netral, pedisnya netral oleh karena sifat garam tadi. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah adalah menetralkan segala masalah menjadi masalah yang berkenan.